Shalom, Shalom, Soteria, Soteria. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Bejana dalam pelayanan HDM ini ya, Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Saya masih dalam bingkai besar saya, firman, doa dan pengurapan. Saudara-saudara, saya mau menyampaikan lebih dulu, saudara. Ya, mengapa saya selalu pakai pengurapan? Ya, saya sudah jelaskan kan, karena saya diperintah Tuhan, saudara. Waktu awal-awal kan tidak pakai pengurapan. Ya, ini perintahnya Tuhan. Meskipun di dalam Alkitab ini tercatat loh, saudara ya, mengenai minyak urapan itu, saudara. Tapi ini benar-benar perintah Tuhan. Ya, satu-satunya yang saya pakai untuk pelayanan saya di ADM yang berdasarkan perintah Tuhan lewat saya sendiri, saudara. Ya, lewat ketika saya melayani di Peringgading 24. Yang kedua adalah perintah sesuai di Alkitab ini, saudara, yaitu mengenai perjamuan kudus. Jadi dua ini, saudara, ya, saya perjamuan kudus, satu saat saya akan menyampaikan, ada kuasanya, pengurapan ada kuasanya sampai detik ini, saudara, ya, sudah 11 tahun lebih untuk pengurapan ini, saudara, ya, tapi untuk pelayanan ini kan berjalan 20 tahun, saudara-saudara. Saya juga ingin menyampaikan juga kepada saudara-saudara mengenai sebelum pandemi itu kan Roh Kudus mengajarkan kepada saya dan saya sampaikan kepada saudara, tentu saudara juga sudah tahulah ya, jauh sebelum pandemi mengenai iman mandiri, pelayanan mandiri, pengurapan mandiri, doa profetik, ya, ternyata itu sangat bermanfaat sekali kan ketika pandemi, karena pada saat pandemi itu kan kita tidak dapat bertemu dengan siapa-siapa, saudara. Gereja berhenti hanya lewat online, jadi ada di rumah terus, dan puji Tuhan, Tuhan sudah mengajarkan itu, saudara, sehingga saudara dapat melakukan sendiri yang saya sampaikan ini. Tapi sekarang sudah bisa secara penuh belum ya, karena masih pandemi ya, tapi sudah bisa onsite di dalam gereja ya, seperti yang lalu-lalu. Tapi ADM saya kan lewat YouTube, saudara. Untuk saya loh ini ya, lewat YouTube. Dan saudara, apa yang diajarkan Tuhan itu bukan hanya soal terus pandemi itu, saudara, tapi kedepannya, saudara, ada loh. Satu saat kita akan mengalami itu, saudara, ya, sulit, ya, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, ya, itu saudara-saudara, benar-benar ada tercatat di Alkitab. Saudara mau cari firman susah, ya, kan tercatat di Alkitab, saudara dapat sering mendengarlah itu. Ya, peristiwa-peristiwa menjelang akhir zaman ini, saudara-saudara. Nah, pada hari ini, saudara-saudara, saya mau menyampaikan khotbah saya untuk mendasari doa dan pengurapan, yaitu mengenai temanya adalah kecewa. Kecewa, ya. Siapa yang kecewa ini, saudara-saudara? Ya, bagaimana kata firman Tuhan tentang kecewa? Ada loh, saudara-saudara ya, mengenai kecewa ini. Ya, kecewa tentu siapapun orangnya yang ada di bumi ini, menjalani kehidupan ini, pasti pernah merasa kecewa, saudara-saudara. Ya. Ya, tentu saudara mengerti ya arti kecewa itu, saudara. Dan ini mau saya sampaikan kepada saudara, apa
kata firman Tuhan tentang kecewa ini. Ya, kalau saudara bisa membuka di Injil Matius pasal 11 ayat 6 itu, Tuhan Yesus berkata begini, saudara. Ya, saudara buka Injil Matius pasal 11 ayat 6. Mengapa Tuhan sampai mengatakan seperti ini? Saudara bisa baca mulai ayat 2 ya. Matius 11 ayat 2 dan seterusnya. Tapi saya mau baca ayat 6 saja, saudara. Demikian, saudara. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini loh saudara-saudara, kata-kata dari Tuhan Yesus. Dan kata sandang dan ini tentu ada sebelum dan setelah itu, saudara. Ada kelanjutan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Orang yang tidak menjadi kecewa, orang yang tidak kecewa, saudara-saudara. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Menolak Yesus. Ya, ini yang berbahaya. Bagaimana kalau kita kecewa dengan manusia, saudara? Antar manusia. Ya, tentunya berbeda dalam pengertiannya. Ini berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, menolak Tuhan Yesus. Akan orang yang tidak kecewa dan tidak menolak Tuhan Yesus dikatakan berbahagia. Karena kata-kata bahagia ini bukan sekedar hanya hidup di dunia ini saja, saudara. Ya, bahagia yang ada di dunia lain. Ini bahagia di dunia juga ya, tapi bahagia yang lebih lagi, saudara, ada di dalam kerajaan Bapa, di dalam kerajaan surga, saudara. Kebahagiaan yang tiada taranya, saudara, di sana. Nah, kecewa ini, saudara-saudara, dapat terjadi di mana saja, saudara. Ya, saya mau menyampaikan dalam pengalaman pelayanan saya, ya. Nah, ini yang pertama, ketika saya melayani ada banyak orang yang kecewa. Ya. Yang pertama, saudara-saudara, di tengah-tengah keluarga rumah tangganya ada kekecewaan, saudara-saudara, sehingga menimbulkan kepahitan segala, saudara-saudara. Kekecewaan. Loh, benar loh, saudara, siapa saja lah. Hati-hati, saudara, dengan kata kecewa ini. Satu, di tengah-tengah keluarga rumah tangga. Ya, siapa di tengah-tengah keluarga rumah tangga? Ya, tentunya pertama, saudara-saudara, di situ ada keluarga, ada suami istri, ya, orang tua dengan anak, ya. Di sana ada menantu dengan mertua. Bisa, saudara, di sana ada besan dengan besan, saudara dengan saudara. Pokoknya di tengah-tengah keluarga. Ada kecewa enggak? Sekarang, saudara, periksalah. Yang mendengarkan YouTube, mengikuti YouTube ini, ada kekecewaan enggak itu, saudara? Di tengah-tengah keluarga rumah tanggamu. Ya, yang di sini yang diperkatakan dalam firman Tuhan. Ketika ada yang kecewa di tengah-tengah rumah tangga yang saya sebutkan dengan siapa saja itu, jangan sampai lalu kecewa dengan Tuhan dan menolak Tuhan dan tidak mau datang ke gereja lagi, saudara. Karena menolak Tuhan itu sama begitu, tidak mau datang ke gereja lagi, tidak mau mendengar firman Tuhan lagi, tidak mau memuji Tuhan lagi, tidak mau mengimani Tuhan Yesus lagi. Itu kekecewaan yang berbahaya. Ya, saya banyak melayani ini, saudara-saudara, yang saya sebut tadi. Saya tidak memberi contoh, saudara, tapi saya akan beri contoh dengan yang lainnya nanti, ya. Nah, lalu, saudara, kekecewaan selain di dalam keluarga rumah tangga bisa di mana lagi? Di dalam pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat. Macam-macam, saudara-saudara, kekecewaan itu bisa terjadi. Ya, tadi di rumah tangga, di keluarga. Ini di dalam pekerjaan, ya, di dalam masyarakat, di dalam kita bekerja. Ya, baik itu pemilik maupun mereka itu karyawan, ini bisa terjadi, saudara-saudara, dan bisa sampai mereka menjadi kecewa dengan Tuhan dan menolak. Karena itu,
Ya itu ada ceritanya lagi saudara-saudara, tapi saya mau cerita yang lain saudara. Nah itu yang kedua. Yang ketiga ini saudara-saudara, ada di tengah-tengah gereja. Ada di tengah-tengah gereja ini, wah saudara-saudara, hati-hati saudara-saudara, ya, kekecewaan ini hati-hati. Nah bagaimana saudara-saudara? Saya ada kesaksiannya begini saudara-saudara. Ya ini dalam pengalaman pelayanan saya loh saudara ya, benar-benar ini. Yang pertama saudara, pada waktu itu saya masih visit ya, besuk orang sakit, visit orang sakit, ya di rumah sakit, ya di rumah di mana-mana saudara. Nah, waktu itu saya pas ada visit teman saya sakit, ya kebetulan di luar kota ini, di luar kota Semarang, ya di luar kota Semarang. Nah ini saudara-saudara. Nah pada waktu saya ke sana, ya saya sudah cukup lama besuk teman saya yang sakit, udah agak siang begitu saudara, saya mau pulang, ya saya udah permisi pulang. Tiba-tiba saudara, Roh Kudus berbicara kepada saya di telinga saya, tunggu dulu, sebentar, jangan pulang. Waduh, saya terkejut saudara, saya tidak boleh pulang. Loh, ya udah saudara, ya saya keluar dari itu kamar itu, ya itu ruang itu masih bisa cukup lah. Itu ada mesinnya 3 orang, tapi itu baru diisi 2 orang saudara. Ya, itu kamar untuk 3 orang, tapi baru diisi 2 orang. Saya keluar kamar, tiba-tiba dari situ saudara, ada suster yang itu ngeledek, ya itu tempat tidur itu ya, ada pasien di sana. Lah, lalu Roh Kudus ngomong, ini loh, apa ini saudara? Saya tidak mengerti loh saudara, waktu itu saya tidak mengerti, belum ngerti, saya mau nikmat lebih jauh. Ya masuk di kamar itu, dan ternyata ada seorang bapak dan di sampingnya ada ibu, tentu itu suami istri ya, istrinya. Oh digeledek, cepat masuk saudara. Inilah Roh Kudus ngomong ini saudara. Nah ini gimana ini saudara? Tidak mudah kan? Nah lalu saya cari pembicaraan saudara, buat pembicaraan. Nah saya lalu tidak jadi keluar kamar itu, saya masih kembali ke kamar, saya mendekati ya. Itu waktu-waktu besuk saudara ya. Nah saya ngomong sama istrinya, tanya dari mana, dia jawab dari, nah sakit apa gini-gini saudara. Lalu saya ngomong begini saudara, ya tidak tahu saya ngomong begini, ibu bergereja. Oh ya, lah pak itu bapak sudah tidak mau ke gereja. Wah kaget saya. Ya ini saudara-saudara, kan saya tidak tahu kenapa ya tidak mau bergereja. Nah ibu ini lalu, bapak tanya sendiri aja. Loh, ya saya ngomong sama suaminya, ya ngomong biasa. Lah, enggak tahu itu tiba-tiba suaminya teriak, saudara. Ya itu ngomong-ngomong ada ya, dia teriak keras sekali. Dia ngomong begini, orang Kristen jahat-jahat, wah keras sekali. Orang Kristen jahat-jahat, keras sekali. Jadi banyak yang dengar lah. Banyak yang dengar itu. Orang Kristen jahat-jahat. Duh, bapak ini. Loh, iya belum tentu gitu pak, saya bilang gitu, saya juga Kristen, agama saya nggak jahat loh, saya bilang gitu sama tertawa saya. Lah tuh saudara, nangis saudara, wah emosional, saya tenang, saya mau nikmat, mohon Roh Kudus ikut bekerja. Iya dengan teman-teman di gereja. Istrinya, oh saudara-saudara, ternyata bapak ini ada masalah dengan teman yang ada di gereja. Nggak tahu saudara, ya ada masalah tentang utang piutang atau bagaimana.
Ya, keuangan saudara-saudara, saya ceritai dan saya tenangkan, saya mulai memberitakan firman, saya katakan, puji Tuhan saudara-saudara, Roh Kudus ikut bekerja, Bapak ini merasa tenteram. Iya, ternyata Bapak ini bukan juga dari kota itu loh saudara, yang saya datangi itu lain kota loh, tapi dia sudah menolak Yesus. Bagaimana? Tidak mudah loh saudara. Lebih mudah orang yang belum mengenal Tuhan Yesus sama sekali daripada orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Tapi kecewa begitu saudara, itu lebih sulit. Tapi saya mohon pimpinan Roh Kudus, bukan dengan diri saya tidak bisa, tapi Roh Kudus bekerjalah. Oh saudara-saudara, Bapak ini tenteram dan puji Tuhan saudara, dia mau saya doakan dan dia berjanji loh, ada istrinya, dia akan datang kembali ke gereja. Oh haleluya, kecewa. Berbahagialah, Tuhan Yesus mengatakan, orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Iya, di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 6, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara-saudara. Iya, ini terjadi. Ini yang pertama saudara. Ya, dia tetap mau datang. Lalu yang kedua saudara, ya, orang kedua, dia ini tokoh gereja saudara. Ya saya bilang bisa katakanlah dia pendiri gereja, ya, dari belum ada apa-apanya bisa bertumbuh. Ya, wah sudah usianya di atas saya. Lah, ada masalah di tengah-tengah itu saudara. Ya udah selamat, ada masalah. Masalahnya dengan gembalanya saudara-saudara. Di gereja lagi ini saudara ya. Oh saudara-saudara, di gereja ada gembalanya. Dia tidak mau datang ke gereja lagi. Heran ini saudara-saudara. Wah, ini ada sakit hati, ada kepahitan. Kecewa pada gembalanya itu masih muda dan dianggap sebagai anak dia. Tapi kenapa bisa kecewa begini rupa? Bahwa ada masalah. Tidak saya ceritakan saja, tapi ada. Waduh saudara-saudara, lama dia tidak mau gereja. Dan sampai satu saat, bagaimana ceritanya saya tahu, dia stroke saudara. Stroke. Iya, mendadak itu stroke-nya saudara. Ya tetap ada kebencian, tidak mau saya patah arang. Kita begitu. Ya saya besuki banyak hamba Tuhan, saya besuk saat itu. Ya, saya datangi dia dan saya mulai ngomong-ngomong. Saya mau mendamaikan begitu, saudara. Oh, puji Tuhan saudara-saudara. Oleh karena Roh Kudus bekerja saudara-saudara, dia ternyata, wah itu sudah lama tapi ya, dia tidak ada kerja lama, dia mau didamaikan saudara. Bagaimana itu saya tidak mengerti. Oh saudara, saya ngomong, saya kenal baik dengan gembalanya, jemaat ini saya ngomong, udah gimana, mau, ya, kamu siap aja, kalau dia mengata-ngatai apalah kamu terima. Ya saya bilang begitu. Dan terjadilah saudara, oh haleluya, di sana pelukan saudara. Kecewa. Kecewa tadi dengan jemaat saudara, sama jemaatnya. Ini dengan gembalanya saudara. Ya. Dan sampai dua-duanya sudah dipanggil pulang Tuhan. Ya. Oh, haleluya saudara. Ini yang kedua saudara, ini yang ketiga lagi saudara-saudara. Ini karena kecewa. Kecewa, menolak. Tadi menolak, tidak mau ke gereja lagi. Ini juga menolak, tidak mau ke gereja lagi. Tapi puji Tuhan. Tapi yang ketiga ini saudara-saudara. Iya. Dia juga kecewa saudara. Ketika saya melayani bertemu dengan dia,
Dia cerita, dia kecewa. Dia dulu di gereja A. Kecewa dengan gembalanya karena ada sebab. Saudara-saudara. Ya sebabnya kan macam-macam, saudara. Tidak mesti harus saya ceritakan, macam-macam kan. Saudara tahu. Kan banyak itulah yang di gereja. Ini yang ketiga, saudara. Dia kecewa. Tapi ini bukannya lalu tidak mau ke gereja, dia pindah gereja. Nah beda kan? Kalau tadi tidak menolak, tidak mau ke gereja mana-mana, tolak, dah. Nah ini tidak mau ke gereja itu lagi, karena gembalanya. Dia bilang, maaf, cerita begini-begini, saudara. Iya, ini tidak menolak, saudara, tapi dia pindah gereja. Itu lebih baik kan, saudara-saudara, daripada tidak bergereja. Ya, tidak mendengarkan firman, tidak memuji-muji, tidak berdoa dan lain sebagainya, atau bagaimana saya tidak ngerti lah. Tapi dia pindah gereja. Tadi ke gereja A, sekarang pindah ke gereja B. Oke. Nah, ya saya layani terus, saudara. Dan entah bagaimana saudara di gereja B ini, saudara, kecewa lagi. Sama dengan gembalanya. Lah, saudara-saudara, coba mau mencari siapa, saudara, ke gereja? Mencari orang, mencari pendeta, yang bagaimana pendetanya, begini, pengajarannya luar biasa dan bla 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 bla, punya kuasa dan lain sebagainya, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dia datang. Tapi ini kecewa lagi, saudara, keluar, dan ini tidak mau, menolak. Saudara-saudara, coba hati-hati, saudara-saudara. Saya mau menyampaikan kepada saudara dan diri saya sendiri, kita bergereja bukan mendatangi orang, mendatangi pendetanya yang bisa ini, bisa itu, hebatlah dan sebagainya. Tapi kita datang ke gereja untuk ketemu Tuhan, untuk sujud menyembah kepada Dia, memuji Dia, mendengarkan Dia berbicara, ya memang melalui orang, melalui hamba Tuhan. Tapi saudara juga bisa mendengar sendiri. Itu harus ditaati, saudara. Firman Tuhan mengatakan, dan berbagailah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Itu aja. Gereja banyak, silakan pindah, tapi itu tidak akan membuat kita terus tenang, saudara. Terus happy ending, oh tidak, belum. Pasti saudara, selama kalau kita mau jemaat-jemaat biasa atau dari pelayan Tuhan, beda loh saudara. Pelayan Tuhan mesti benturannya banyak. Wah, saya ngelayani, ya saya ngelayani, macam-macam, saya tidak mau lah cerita. Tapi saya melayani, saudara, ini di gereja. Saudara datang, dan saya datang ke gereja, bukan karena manusia, tapi karena Dia, soteria. Kita dilepaskan dari dosa, percaya setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita menikmati shalom-Nya Dia, bukan dari manusia, tapi dari Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa kecewa dengan manusia, tapi juga hati-hati, saudara. Karena itu bisa mendatangkan kepahitan tidak boleh. Harus ada pengampunan. Apalagi ini tengah-tengah gereja sampai kita meninggalkan Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Mungkin saudara hari-hari ini saudara sedang kecewa dengan siapa? Dengan jemaat? Dengan pengurus? Dengan pendeta? Bahkan gembalanya? Atau dengan siapa? Saya beritahu, firman Allah mengajarkan, ya, supaya kita jangan menjadi kecewa dan bahkan menolak Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan di dalam gereja, jangan sampai saudara-saudara fokus kita kepada manusia, fokus kita kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Ini saudara-saudara yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Tuhan Yesus sendiri juga pernah ditolak kok,
di kelahirannya di Nazaret, ya dia akan ini anak tukang kayu, dari mana itu dia bisa mengadakan mujizat-mujizat, mengajar seperti itu? Maka mereka menolak, nggak percaya, saudara. Nah ini kan bisa terjadi, saudara, di tengah-tengah gereja. Nah bisa seperti itu, bisa juga lain, saudara, yang saya sudah sampaikan. Ini, saudara, saya cuma menekankan firman Tuhan di dalam Injil Matius 11 ayat 6. Tuhan Yesus sudah berkata jauh-jauh di Alkitab ini, firman-Nya. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, saudara. Kecewa bisa ada saudara-saudara. Kecewa dengan manusia bisa terus diatasi. Hati-hati kecewa dengan Tuhan sampai menolak Tuhan. Bahaya sekali. Kita kehilangan kebahagiaan, saudara-saudara. Bahagia yang bukan hanya di dunia saja, tapi sampai di surga. Nah itu, saudara-saudara. Kita butuh Roh Kudus terus untuk kita dapat diajar, mengerti bahwa kita datang di gereja, kita datang baik di gereja atau di persekutuan atau di rumah, di mana saja. Sekarang kan lewat live streaming online, lewat YouTube, bisa, saudara-saudara. Tetap dijaga hati, pikiran, perasaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai sekali lagi keluar dari pagarnya Tuhan kehilangan segala-galanya, saudara-saudara. Saya beritahu. Ya, tadi ada contoh-contoh, saudara. Saya melayani, banyak sekali tadi, saudara. Ya, ada di dalam keluarga, rumah tangga. Ya, ada di dalam pekerjaan, di dalam masyarakat. Terus yang terakhir saya katakan di dalam gereja. Saya berikan kesaksian yang di dalam gereja. Wah, itu banyak, saudara. Antara pengurus ini dan pengurus itu. Wah, saudara, saya melayani dah. Hati-hati, saudara. Ya, makanya Tuhan berikan di dunia ini banyak gereja, saudara. Tapi kita mau pindah kemana saja, saudara. Fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada orang per orang. Bukan kepada pendeta per pendeta, saudara. Mau dia bisa sanggup apa, punya apa, saudara. Semua manusia sama dengan kita, saudara. Satu saat kembali menjadi debu, abu, tanah liat, tidak ada apa-apanya. Hanya kepada Dia. Saudara datang di dalam gereja, di mana saja, di persekutuan doa, di mana saja, pertemuan-pertemuan rohani, ya, dalam apa saja, di rumah sekalipun, saudara datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup. Maka saya katakan selalu, saudara, jangan hanya cuma membaca, mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan menghafalkan firman Tuhan, tidak cukup. Harus dialami, dinikmati pengalaman firman Tuhan, dihidupkan oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Sesuai apa yang tercatat di Alkitab, atau saudara dengar sendiri. Ini, saudara-saudara, saya sekali lagi katakan, jangan keluar dari pagarnya Tuhan. Tetap, saudara-saudara, jangan menjadi kecewa kepada Tuhan Yesus atau menolak Dia. Mungkin masalahmu saat ini belum selesai, ya, sakit penyakit belum selesai, masalah keluarga rumah tangga belum selesai, masalah ekonomi belum selesai, atau masalah apa sajalah yang dalam kehidupan saudara. Jangan kecewa dengan Tuhan dan menolak Tuhan. Itu sama dengan keluar dari pagarnya Tuhan. Bahaya iblis yang akan menerkam saudara, menerkam kita yang coba keluar dari hadiratnya. Mari, saudara, kita butuh terus urapan Roh Kudus. Itu ada kekuatan karena firman Tuhan, urapi bejana supaya umatku kuat dan menang, supaya saudara dan saya kuat. Kalau saudara kuat, saudara menang menghadapi dunia, menghadapi apapun yang ada ini. Saudara tidak akan menjadi kecewa. Tetap Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Kita butuh hari-hari ini hati, saudara. Tahun demi tahun semakin sulit. Mari, saudara, apa yang saudara butuhkan? Kita butuh kekuatan Roh Kudus. Kalau saudara kecewa, sampai saudara tidak mau ke gereja, menolak Tuhan,
Hati-hati saudara, hilang kebahagiaanmu, hilang kebahagiaan kita saudara. Mari kita butuh Roh Kudus. Saya menggunakan minyak saudara, karena ini perintah Tuhan. Kalau ada minyak yang belum dikuduskan, ini minyak sudah dikuduskan, karena perintah Tuhan harus dikuduskan. Sekarang minyakmu yang belum dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya kuduskan, supaya Roh Kudus bekerja atas minyakmu. Haleluya, amin. Mari saudara, terima ini, Roh Kudus. Urapkan dulu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara bisa mengurapi semua karena di rumah kan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapkan saudara, semua, urapkan semua. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus berkaryalah. Berkaryalah. Kekuatan dan kuasamu itu hebat, dahsyat. Kuasa dari surga. Kalau saya sendiri bahasa saya energi dari surga, daripada Tuhan, daripada Rohmu ya Roh Kudus, mengalir kepada hamba dan hamba, salurkan kepada umatmu. Urapkan itu, percaya. Pada saat ini kalau engkau kecewa, ada di tengah-tengah keluarga rumah tangga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus, kekecewaanmu diangkatnya, dan engkau tetap percaya. Jangan sampai kecewa kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tetap percaya. Di tengah-tengah keluarga rumah tanggamu kau tetap percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah-tengah masyarakat, engkau kecewa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya angkat segala kekecewaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang tengah-tengah gereja, baik itu dengan antar jemaat, baik itu dengan para pengurus, baik itu dengan hamba Tuhan, pendeta, rohaniwan, bahkan dengan gembalanya. Kalau itu ada kekecewaan, dalam nama Tuhan Yesus saya angkat segala kekecewaanmu, dan engkau tetap teguh, tetap lurus, tegak lurus kepada Tuhan Yesus. Imanmu tetap dijaga, dirawat, oleh karena Roh Kudus bekerja atasmu. Segala sakit penyakit pun dihancurkan, dilepaskan daripadamu. Sekarang lepas. Penyakitmu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ekonomimu diberkati, rumah tanggamu diberkati, ada kerukunan dalam rumah tanggamu, utuh. Pekerjaanmu diberkati luar biasa, keajaiban Tuhan. Keajaibannya itu dahsyat. Apapun pekerjaanmu, sebut apapun pekerjaanmu, baik engkau bekerja sendiri atau engkau ikut orang sebagai karyawan, sebut dan engkau akan diberkati. Rezekimu cukup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang bekerja. Oh, haleluya. Shalom, shalom, soteria, soteria memenuhi kita semua. Saudara dan saya dipenuhkan, dijauhkan dari kekecewaan-kekecewaan. Ialah diganti dengan penuh kasih sayang, penuh kedamaian, penuh kesejahteraan yang datang dari Bapa, dari surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berbahagialah engkau. Berbahagialah engkau yang tidak kecewa dan menolak Yesus Tuhan. Berbahagialah engkau yang tetap Tuhannya Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah. Engkau berbahagia di dalam dunia sampai di dalam surga. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus bekerja atasmu. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus yang menguatkan kamu, yang menguatkan kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan yang melimpah ini. Berkat surgawi, berkat rohani, berkat jasmani dipenuhkan kepadamu, kepada kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom, shalom, soteria, soteria. Amin.